Selamat datang kembali di channel Dunia Kripto dan Investasi. Publik dunia seakan dikejutkan oleh beberapa catatan positif pada hari pertama Bitcoin ETF disetujui oleh otoritas resmi Bursa Amerika atau SEC. ProShare menjadi entitas pertama di Bursa Amerika yang menawarkan Bitcoin ETF di bursa, pada hari Selasa di New York Stock Exchange, setelah berbulan-bulan spekulasi kepastian kapan regulasi Bitcoin ETF disetujui. Jumlah dan volume yang dicapai ETF tersebut atau dipasarkan dengan nama dolar BITO ETF pada hari pertama, melampaui ekspektasi banyak orang dan menciptakan banyak rekor baru. Pada hari pertama perdagangan, setiap saham dolar BITO dihargai $40. ProShare dolar BITO mencatat volume perdagangan mendekati $1 miliar, menjadikannya ETF paling sukses pada debut pertamanya. Ini membuktikan apa yang diklaim oleh para pendukung kripto selama ini, bahwa ETF yang berbasis di Amerika, akan dengan mudah melampaui total gabungan dari sisa perdagangan ETF Bitcoin di seluruh dunia, baik itu di Kanada maupun negara-negara lainnya, mengingat bursa Amerika adalah yang terbesar di dunia. ProShare Bitcoin ETF juga memperoleh arus masuk sebesar $550 juta. Arus masuk aset pada hari pertama ini, membuat ETF dolar BITO menempati posisi kedua dalam sejarah ETF. ProShare memulai dengan dana awal $20 juta dan menutup hari pertama dengan aset $570 juta. Hari pembukaan tidak hanya terbukti sukses besar untuk ETF Bitcoin yang pertama. Tidak hanya dilihat dari sisi volume perdagangan dan perolehan arus aset masuk, tetapi juga berdampak pada harga Bitcoin secara umum di exchange dunia. Harga Bitcoin mendekati all-time high-nya dalam sejarah di $64.453, harga saat ini hanya berjarak sekitar $400 dari nilai all-time high-nya. Pada saat video ini dibuat, Bitcoin sudah mencapai harga $64.021 Amerika. Namun akankah otoritas Bursa Amerika hanya akan menyetujui ETF Bitcoin saja? Apakah ada kemungkinan ETF kripto lainnya akan mendapat lampu hijau dari SEC? Hal ini memancing perhatian dari Grayscale. Grayscale adalah perusahaan manajemen investasi yang mengelola dana amanah atau trust fund Ethereum terbesar di dunia. CEO Grayscale percaya SEC akan memberi lampu hijau bagi ETF Ethereum. CEO Grayscale, Michael Sonnenshein mengungkapkan keyakinannya bahwa SEC sekarang akan lebih cenderung menyetujui ETF Ethereum, dengan berkaca dari perjuangan Bitcoin memperoleh izin perdagangan ETF-nya. Tidak diragukan lagi, ini merupakan momen bersejarah bagi pasar kripto. Pertempuran untuk ETF kripto pertama yang disetujui telah berlangsung lama dan sekarang investor dapat berdagang dengan ETF Bitcoin, dan bukan tidak mungkin ETF Ethereum akan segera menyusul. Persetujuan ETF Bitcoin pertama telah menyebabkan diskusi tentang kapan pasar akan melihat persetujuan untuk ETF Ethereum. Banyak spekulasi mulai menyebar bahwa pasar akan segera melihat ETF Ethereum pertama akan segera hadir. CEO Grayscale meyakini hal tersebut. Michael Sonnenshein menambahkan bahwa karena regulator telah menyetujui ETF Bitcoin, hanya masalah waktu sebelum ETF Ethereum disetujui. Ethereum adalah mata uang kripto terbesar kedua di pasar, dan adopsi serta minat terhadap Ethereum sangat besar, dan terkadang melampaui mata uang kripto Bitcoin pada kasus tertentu. Beberapa perusahaan telah mengajukan ETF Ethereum bersama dengan ETF Bitcoin mereka. Meskipun Vanek dan ProShare telah diminta oleh SEC untuk menarik ETF Ethereum mereka ketika sedang mempertimbangkan ETF Bitcoin untuk disetujui, tidak berarti bahwa ETF Ethereum tidak memiliki kesempatan. ETF Bitcoin telah didahulukan karena sejarah panjang pengajuan ETF Bitcoin ke regulator Amerika selama bertahun-tahun. Selain kabar ETF Bitcoin yang lagi memanas, kabar dunia game berbasis blockchain juga cukup mencuri perhatian. Selain game Axie Infinity, berikut ini adalah daftar 5 perusahaan yang perlu diperhatikan, karena proyek-proyek game mereka yang sedang berkembang, seiring dengan popularitas game blockchain yang terus tumbuh dengan kecepatan yang tinggi. Yang pertama adalah GameStation.
GameStation adalah komunitas game berbasis blockchain yang mendukung pengembang dan gamer independen melalui inkubator, launchpad, dan pasar yang 100% berfokus pada game. Fokus GameStation dalam memberdayakan pengembang dan menghubungkan mereka dengan para gamer, mengubah paradigma tentang cara game dibuat dan dirilis. Token asli GameStation adalah token gamer, yang menjadi kekuatan dan insentif bagi ekosistem. Yang kedua adalah Sandbox. Planet Sandbox adalah game yang menggabungkan mode game player versus player yang real-time. Pemain dapat membangun dunia mereka sendiri atau bergabung dengan mode pertarungan intens menggunakan senjata dan aksesori NFT. Di dalam game ada dua token PSB dan token Pulf. Token PSB adalah token tata kelola asli, yang dapat digunakan untuk memperdagangkan NFT di pasar game. Pemain juga dapat mempertaruhkan token PSB untuk mendapatkan bunga tahunan, menciptakan fungsi play to earn yang inovatif. Token Pulf adalah token yang digunakan untuk membeli bahan habis pakai seperti amunisi dan bensin. Planet Sandbox memiliki visi ke arah Web3, pengalaman yang dikendalikan pemain dengan metaverse interaktif yang diisi dengan peluang penghasilan, persaingan, dan pengalaman menyenangkan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah Faralan. Faralan menghadirkan RPG atau role-playing game, di mana pemain dapat menjelajahi metaverse atau virtual reality Faralan dengan hero NFT mereka, dan berjuang untuk meningkatkan nilai NFT mereka. Jika seorang hero menang, harga NFT-nya naik. Jika seorang hero kalah, harganya akan turun. Selain meningkatkan nilai hero NFT mereka, gamer dapat meningkatkan nilai koleksi NFT mereka dengan menemukan item NFT dalam game yang dapat dipasarkan dan dijual. Yang keempat adalah Good Games Guild. Good Games Guild ingin menegaskan bahwa, setiap orang dapat mencari nafkah dari bermain game. Baru-baru ini, sekelompok gamer yang beruntung terpilih untuk bergabung dengan program beasiswa game Good Games Guild dan akan bekerja sama untuk memainkan salah satu game blockchain NFT paling sukses hingga saat ini, Axie Infinity. Good Games Guild telah memutuskan untuk menjadi pendorong game blockchain menjadi ekonomi virtual terbesar di dunia, dan pada akhirnya mereka bertujuan untuk mensponsori jutaan gamer, sehingga mereka juga dapat bermain untuk mendapatkan penghasilan. Yang kelima adalah Pocket Arena. Pocket Arena adalah platform yang dikembangkan dan ditawarkan oleh Emoji Games. Pocket Arena didukung oleh tim yang berpengalaman dalam game seluler dan pasar NFT, dan telah meluncurkan 15 game dalam tema, bermain, menghasilkan, dan mengembangkan aset. Pemain dapat bersaing dengan gamer Pocket Arena lainnya dan bertarung di puncak papan peringkat game favorit mereka. Salah satu fitur hebat dari Pocket Arena adalah bahwa Pocket Arena Wallet didasarkan pada blockchain pribadi dan memungkinkan pengguna untuk memainkan game Pocket Arena dengan satu login, tanpa harus membayar gas untuk transaksi, yang benar-benar akan bertambah ketika game ini meningkat levelnya untuk dimainkan.